Talabul ilmi faridatu ala kulli muslim. Sadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas karunia limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya jugalah kita dapat menjalankan segala perintahnya, beramal dan beribadah, belajar dan selalu belajar. Tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atasnya limpahan karunia rahmahnya dengan melapatkan salawatnya, dengan mengucapkan basmalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khadidi dalam channel Buya Pasaman Timur dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah. Insya Allah pada kesempatan yang dimuliakan Allah ini kita akan belajar menyempurnakan kembali segala perintah-perintah Allah, yang mana hakikat dari seluruh perintah Allah ini adalah bermukasyafah kepadanya. Apa yang dikatakan bermukasyafah yaitu mengadakan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya di jalan ibadah sesuai dengan janji kita sebelum semua maujud, aufu bil ugutihi wal muqassafatun ibadihi lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya pertemuan kita nanti di dalam setiap salat itu adalah perjanjian karena kita sama-sama ikhlas. Untuk mendapatkan hakikat daripada pertemuan tadi, itu semua memiliki adab-adab besar. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan, bi adihi darajatun fil ilmi. Sesungguhnya adab itu lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Apa yang dikatakan adab? Yaitu melaksanakan rukun-rukun hakikat. Itu yang dikatakan adab. Adab itu bukan peraturan, tetapi menandakan ketaatan kita kepada Allah. Di dalam pertemuan ini, kajian yang akan kita bahas tentunya tidak lepas daripada kupas tuntas dalam meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah yang dimuliakan Allah, bacalah bismillah sebelum mendengarkan kalam-kalamullah ini. Mudah-mudahan berkah buat kita semuanya, insyaallah, amin. Amin. Para jemaah yang dirahmati Allah, di dalam pengkajian yang terdahulu kita telah membuka sebuah kajian tentang rahasia bagaimana milahnya Allah, milahnya kedatangan Allah, bertuhannya kita kepada Allah dan selalu bersama Allah dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah mengkaji bagaimana perjalanan wujudnya Allah di dalam alam batin sampai pada hakikatnya maujud kepada suatu zat yang disebut rohani, maka hayatlah dia disebut nurani, hiduplah dia dalam bentuk penglihatan jasmani. Di sini bisakah kita lakukan dengan hanya menjalankan dari awal
yaitu wujudnya Allah dalam kekosongan sukun tadi, lahir dan melahirkan diri, memunculkan dalam sifat maliknya, yaitu berwujud rohani atau zatnya, tetapi mewujudnya pada nurani hayat dia atau hidup dan menghidupkan dia pada sifat jasmani, tentunya kita harus memiliki jalur-jalur adabnya. Tidak bisa begitu saja. Meskipun saya sudah berkalam, wujud Allah pada batin titik daripada asal semua jadi. Sukun adalah tanda tanya di situ pembuat si pelaku dia bagi Allah. Rohani adalah mewujudnya kodrat Muhammad yang disaksikan oleh khadamnya diri, dan nuraninya adalah mewujud Allah. Dan itu dilaksanakan dengan perbuatan tafrid dan tajrid. Tidak bisa perbuatan Allah itu dituntaskan dengan sebuah ma'rifat. Itu tidak mungkin terjadi, mustahil bagi akal. Kalau kodrat ini bisa dijalankan dengan kapan kita mau saja, tanpa tahu rahasia adabnya. Dulu memang para jemaah, dikatakan Allah milah kepada diri kita. Milahnya Allah membawa diri kita. Bukan Allah milah datang dalam keterpisahan. Allah hayatnya zat dan nurani itu adalah hayat sifat bagi Allah. Allah yang wujud dengan sifat maliknya. Bukan dia datang kita menunggu. Jangan salah mengendalikan kodrat ayat. Itu adalah satu kesatuan yang telah terlihat dan ditahali. Tahali diadakan pengisian ke dalam alam kolbi sampai jelas nyatanya wujud itu ada, dan mewujudnya ada zat yang berwujud, dan terlihatlah nurani perwalian jasad, barulah dikatakan itu milah. Tidak ada yang tertinggal dari perjalanan itu. Dia setelah menjadi satu kodrat, dia datang, itulah yang dikatakan milah. Nah, kenapa? Ini perjalanan yang tidak diwalikan kepada siapapun, apalagi kemampuan ma'rifat. Jauh sangat kalau kita ada kemampuan ke situ. Nah, tapi mungkin nggak itu terjadi? Mungkin. Kenapa tidak? Karena alam sudah berbeda. Di alam tanizil kadim, sifat azali penciptaan jadi, mungkin bismillah ini bisa dijalankan. Tetapi setelah semua ini terjadi, milah ini apa mungkin bisa terjadi lagi? Nah, bisa, kenapa tidak? Asal kita tahu kodrat yang disiapkan oleh Allah itu wajib adanya bagi diri kita, wajib adanya bagi sifat dia. Nah, setelah rumus-rumus tauhid ini berbicara, datangnya milah Allah kepada diri di saat semua belum jadi, maka milah ini adalah kedatangan awaludin diri sebelum disambut oleh jasad. Tapi setelah disambut oleh jasad, semua manusia sudah hidup dalam sifat Rahman dan Rahim. Rahman ada, dia punya kulit, daging, urat dan tulang bagi Adam. Bagi Muhammad rahmannya di wadi mani-manikam. Bagi batin Allah rahmannya nafas, tanapas, ampas, nupus. 4. Nah, 3-nya kita sudah tahu semua apa yang 3. Kodrat Allah menunggu dalam kolbi, hidup dalam Rabbani. Yang kedua markubah, disiapkan alam batin pada jantung. Yang ketiga alam hayat pada ma'ni. 4 tambah 3, 7. Tapi apa mungkin di dalam kita menjalankan suatu perbuatan tajakur kita, tazakur kita, tafakur kita sekarang, apakah kita kembali lagi ke alam sebelum itu? Maka kita akan buktikan sekarang. Para jemaah sekalian, setelah semuanya maujud di dalam kehidupan, innalillahi, maujudlah pada awaludinnya. Awaludin itu telah berasma ilah menjadi namanya Allah. Berarti awal bismillah yang akan dilakukan manusia di dalam beribadah bertajali Allah pada lillah, dalam sifatnya tajali Allah menuju Rahman,
tajalli sirullah menuju rahim, kita akan kembali kepada kajian adab. Setelah ini ada semuanya, bagaimana kembali lagi kita? Ya, kita akan kembali dulu menuju pemilihan awal lagi. Nah, kalau kita tidak punya tahu cara dan rahasia mengembalikan diri ke awal lagi dalam menjalankan bismillah, ini tidak akan pernah bisa. Nah, ini para jemaah, kita tidak akan pernah bisa mendatangkan batin bilahnya Allah menuju batin filahnya diri kita lagi kalau usuluddin ini tidak bisa didatangkan dengan adabnya. Nah, sekarang akan saya bongkar bagaimana caranya kita kembali ke alam usuluddin dalam adab bid'alihi ma'rifatul haq. Kita gali lagi dalilnya ke dalam diri kita. Harus melepatkan sebuah adab. Jadi tidak bisa kita jalankan adab bismillah itu, kita tafakur sendiri. Nah, sekarang kalau umpamanya billah itu dalam kolbi, terus napas tidak diturunkan untuk memulai, bisa enggak kita memulai tanpa tajalli dulu napas ke dalam kolbi? Itu sudah pasti tidak bisa. Nah, seperti inilah contohnya. Kalau kita turunkan umpamanya napas, itu tidak ada adab. Tidak ada adab apa? Turun itu tidak seperti itu caranya. Dengan kita menghirup napas ke dalam, terus kita bayangkan, itu apa bedanya kita mengamalkan ayat-ayat terdahulu. Ayat yang rahasianya sangat tinggi menjadi amalan amaliyah. Nah, ini juga tidak harus kita sikapi dulu. Maka saya bilang jangan buru-buru untuk mengamalkan, karena tauhid ini selalu meningkat, dan meningkat. Nah, ikuti dengan sabar, sami'na wa ata'na. Sekarang kita akan kembali melakukan adab cara mengembalikan diri dulu ke usuluddin, yaitu kekosongan tadi. Nah, kalau memang diri yang harus kembali kepada kekosongan, yaitu partilah diri awal. Diri awal yang paling awal daripada diri, yaitu adalah diri yang hak. Nah, diri yang hak ini adalah diri sifat bagi Allah sebelum masa zat dan ada dan masa nur itu terwujud. Nah, ini kita harus kembali kepada hukum syaraknya, yaitu hukum adab. Jadi insya Allah sekarang kita perhatikan para jemaah cara mengamalkan bismillah itu dengan cara innalillah dulu, baru Allah bisa milah. Nah, setelah kita kembali innalillah dalam bentuk menjalankan tafakur, tadzakurnya kita dengan mengadakan takharub, tidak hanya menurunkan napas begitu saja. Kalau untuk membangunkan bismillah itu ada adab-adab yang sangat dimuliakan Allah. Tetapi bukan adab tinggi, tetapi ini adalah adab yang nyata. Mana diri awal di usuluddin itu? Nah, dengar, diri awal di usuluddin itu para jemaah adalah diri yang hak. Allahu wal haqqo alla haqqul ala batila. Mana diri yang tidak tersentuh, sesungguhnya aku adalah hak, kata Allah. Diri yang hak, diri yang tidak akan pernah bisa disentuh oleh apapun yang batil. Jangankan amalan batil, niat batil saja itu tidak akan bisa menyentuh dia, dan tidak akan bisa menggerakkan diri yang hak. Itulah diri yang sifat. Kalau sandarannya itu berwujud ayan sabita. Ayan sabita itu adalah diri sifat yang berkodrat, iradat, ilmu, sama basar, kalam, hayat. Nah, untuk itu para jemaah, saya ingat, saya akan memberikan rahasianya dengan satu patah kata. Apabila ini tidak bisa dilaksanakan dengan gerakan napas, maka kita belum menjalankan bismillah. Dengan dasar inna lillahi. Jadi alif yang nyata ini harus ditenggelamkan dulu, kembali usuluddin, awaluddinnya hadirnya rohani, dan fiddinnya setelah hadir nurani.
Nah, ini para jemaah, inilah kesempurnaan dalam mengamalkan bismillah, dalam menghadirkan bilah, bi itu batin, ilah itu Tuhan. Jadi dalam menghadirkan Allah tidak sesuai dengan adabnya, tidak sama. Kita mengamalkan zikir Allahu Allah, zikir hu Allah, zikir hu, itu adalah zikir makom. Kalau zikir makom bukan zikir kodrat. Nah, pamannya zikir kodrat itu adalah ada wujud yang bergerak bertajali. Nah, itu namanya zikir kodrat. Nah, sekarang kita akan melaksanakan duduk dengan tenang. Setelah berwuduk, baca Al-Fatihah itu 14 kali. Ya, baca Al-Fatihah itu 14 kali. 14 kali, ya. Setelah dibaca 14 kali, maka kita menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu sebanyak 7 kali. Ya, dalam membaca kata-kata kalimat itu kita merasakan bahwasanya tawajuhnya kita akan kembali menjadi diri yang hak bagi Allah dan menatap ke dalam hati kita, yaitu akan memanggil empunya diri dari segala diri, yaitu diri yang hak, disebut diri halus, diri yang halus, diri yang tidak bisa diserupai dengan diri apapun. Kita kembali. Jadi cara melakukan di jalan Allah, setelah Al-Fatihah 14 kali, terus kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sebanyak 7 kali. Kita beristighfar 3 kali kepada kodrat Adam, 3 kali astagfirullah kepada kodrat Allah awalnya, astagfirullah, astagfirullah, baru astaghfirullahu la ilaha illallah, itu kodratnya kepada rohani. Astaghfirullahu la ilaha illallah, astaghfirullahu la ilaha illallah. Baru kita menatap kepada hakikat diri kita pada nurani yang ada, karena itu adalah cahaya bagi mereka berdua. Kita baca astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Terus azim. Di saat napas keluar menyebut azim, tariklah napas itu dengan menyebut ayat hak. Tetapi karena yang dijemput ini adalah diri yang hak, tidak boleh dibaca. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi seperti caranya kita menariknya itu dipanggil dengan namanya tapi tidak dibaca. Nah, caranya begini. Perhatikan. Setelah kita sampaikan segala munajat tadi, maka di ujung azim, azim itu kan sudah jasad, ya. Azim itu adalah keakuan jasad, ya. Ya, setelah itu kita menarik napas dan menghentak di ujung ulu kalbi itu. Di situ kita menahan sebentar, melihat diri halus itu. Nah, contohnya seperti ini. Kan seperti itu, lihat azim, seperti kita keselak, tapi hak dikeluarkan, dipanggil. Di saat dikata bismillahnya, bismillah hanya boleh dikatakan huruf ahnya. Hanya sampai ah itu zat. Tapi zat itu sudah masuk ke dalam rongga tubuh ini sampai mewujud ke dalam 3 batin, 3 kolbi, 1 kolbi markubah dengan nurnya. Ya. Jadi hanya jadi saat kita membaca bismillah itu, jadi ibaratnya saya bacakan sekarang tapi tidak dibaca. Ha. Nah, kan ha. Terus kita kamu. Nah, kamu kita itu mengatakan ke diri yang hak tadi.
tulisannya hakum bali bismillah. Ingat ayatnya itu, hakum bali bismillah. Nah, cuma tidak dibaca, ya. Jadi tidak dibaca. Jadi hakum, kita melihat diri sifat, kembalilah saat milah. Begitu dia datang masuk ke rohani, ruhani naik dalam satu napas dan dia mentok di ubun-ubun, disitulah meledaknya cahaya nurani tadi, maka dapatlah terjadilah ruh dari 8 batang tulang menyebut la ilaha illallah. Ya, maka seluruhnya sudah la ilaha illallah. Baru kita melihat jasad, ya Rahman. Lihat ke dalam diri yang kodrat tadi, ya Rahim. Tarik kedua kali, bismillahirrahmanirrahim. Nyatakan dalam bentuk ayat. Nah, begitu para jemaah. Jadi menjadikan bismillah itu pada diri dengan adab. Kembali dulu kita kena innalillah dulu dengan hakum bali bismillah, baru bismillah, baru dia bangkit dengan tidak boleh dibaca hakum, kamu bali kembali bismillah. Itu sudah masuk ke ujung jari tanganmu. Zat Allah itu semillah. Jadi hanya kum bali itulah itu zat. Jadi kalau kun kata Allah isinya Yang kun kata Tuhan Allah itu yang hadir. Karena kun itu kata Allah, kata Tuhan. Jadi kita menyebut kum tadi, kamu, setelah ulu hati kita terhantam oleh ujung napas kita dengan menyebut Jadi Rahmanir Rahim ini disaksikan, bukan dibaca. Di situ para jemaah, laksanakan dan jangan banyak berpikir. Karena apabila kamu berpikir, pikiranmu itu adalah musuhnya bismillah, musuhnya kedatangan Allah. Alhamdulillah, laksanakan, hadirkan dulu pertemuan, jadikan pertemuanmu dengan Allah dalam ayat, baru bisa kamu ketemu dalam solat. Kalau bismillah itu belum kamu Rahman kamu lihat, Rahim kamu lihat, tapi tidak boleh kamu baca. Tapi yang kedua kalinya, bacalah dari awal sampai akhir. Hak kembali bismillahirrahmanirrahim. Itu yang kedua. Tapi praktek pertama, ayat itu harus suci, dibaca dengan kodrat. Ingat itu, dibaca dengan kodrat. Hak dengan hantaman nyawa turun, bukan hak keluar. Hak itu ke dalam. Insya Allah kun fayakun, jadi itu. Insya Allah. Hisbatul yakin. Barakallahu ya karim, ya rahman, ya rahim. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Insyaallah.